Terima kasih Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, ratusan warga Sawo, Ponorogo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri. Mereka menanyakan penanganan kasus dugaan pungli program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang dilakukan perangkat desa dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Ratusan warga Desa Sawo, Kabupaten Ponorogo, Kamis siang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri guna menanyakan kejelasan penanganan kasus dugaan pungli yang melibatkan perangkat desa dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pasalnya sudah 6 bulan setelah warga melapor hingga kini belum ada titik terang. Padahal sudah banyak warga yang dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi. Bahkan barang bukti berupa surat segel tanah atau surat keterangan pemilik tanah sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo. Ada 2.080 warga pemilik 3.000 bidang tanah yang diduga jadi korban dugaan pungli tersebut. Setiap orang ditarik biaya mulai 2 hingga belasan juta rupiah oleh perangkat desa setempat. Jangkaskan panjangnya itu kenapa? Yang dari wilayah lain seperti Jombang, Semarang, Lumajang, bahkan duluan Ponorogo terlalu lamban. Nah, makanya tuntutan dari masyarakat segera ini ditindaklanjuti. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo mengatakan kasusnya masih diproses. Saat ini ada 44 saksi yang dimintai keterangan. 20 orang pun yang dipanggil, kalau keterangan masing-masing itu bisa mendukung pembuktian utamanya salah satu tersangka A, jadi cuma kalau belum mendukung pembuktian terhadap tersangka B, loh tapi A dulu, B kemudian udah ribut lagi. Kita tunggu pemeriksaannya fit dulu. Memang ini hanya mengandalkan keterangan saksi. Sebelumnya warga Desa Sawo tahun 2018 mengeluarkan biaya pengurusan surat keterangan asal-usul atau segel tanah. Menurut warga, penarikan uang dilakukan oknum perangkat desa. Nantinya surat segel tanah digunakan membuat sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap Desa Sawo tahun 2023. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, 2 pencuri motor dibekuk unit reskrim Polsek Simokerto, Surabaya. Salah satu pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas oleh polisi karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Pelaku bersama komplotannya sudah beraksi 11 kali di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. 2 pencuri sepeda motor Iqbal dan Ahmadi diringkus Polsek Simokerto, Surabaya. Bahkan Iqbal harus dilumpuhkan timah panas karena berupaya kabur saat akan ditangkap. Penangkapan kedua pelaku ini berawal dari informasi adanya rumah di kawasan Kampung Seng yang dijadikan markas komplotan curanmor. Saat penangkapan 4 orang kabur, sedangkan Iqbal dan Ahmadi berhasil ditangkap. Komplotan pelaku sudah beraksi di 11 tempat di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Terakhir pada 18 Juni lalu di kawasan Wonokromo, Surabaya. Vario. Kamu ambil kebanyakan vario itu pesanan atau memang kebetulan yang ada diambil itu vario? Keadaan varionya asal. Mana? Yang sedang ada diambil. Yang ada. Jadi si B ini residivis kasus yang sama, curanmor 363 baru keluar dari Polsek Sukolilo bulan Februari. Kalau si AH ini residivis kasus narkoba sudah keluar tahun yang lalu. Jadi dengan pertimbangan tersebut kami memberikan tindakan tegas terukur. Polisi menyita barang bukti 4 sepeda motor hasil curian dan kunci T sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan.
Saudara, polisi Resor Magetan menangkap 3 pengguna narkoba jenis sabu-sabu. 1 diantaranya pemuda asal Ngawi yang menaiki motor berplat nomor merah saat membeli sabu-sabu. 3 pengguna narkoba jenis sabu-sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Magetan di tempat berbeda. 1 diantaranya berinisial SPD 23 tahun, pemuda asal Kabupaten Ngawi yang ditangkap di depan pangkalan ojek Simpang 3 Desa Bayem Taman, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Tersangka ditangkap usai membeli sabu-sabu seberat 0,51 gram dari seorang yang dikenalnya melalui telepon seharga Rp650.000. Saat ditangkap, SPD menggunakan motor dinas berplat merah yang disebut milik orang tuanya. Tersangka mengaku menggunakan motor dinas bapaknya karena tidak ada kendaraan lain. Tersangka ditangkap setelah polisi meringkus 2 pengguna lainnya berinisial FK 23 tahun warga Magetan serta GC 23 tahun warga Ngawi. Dia adalah milik bapaknya, sepeda motor ini kebetulan beliau adalah pegawai negeri sipil di Pemkab Ngawi, digunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu. Kemudian dari tim opsional Satres Narkoba Polres Magetan dilakukan penangkapan di depan pangkalan ojek masuk Desa Bayem, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Tersangka ini sementara digunakan sendiri sebagai pengguna. Barangnya dari seseorang yang tidak diketahui, cuman ketemunya lewat telepon, udah di jalan, untuk rumahnya tidak tahu. Kemarin kita sudah berusaha melacak namun tidak ketemu. Ini dalam posisi membeli, membawa, setelah membeli terus membawa, terus ketangkep di pinggir jalan. Ketiga tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polisi kini masih memburu pemasok narkoba kepada tersangka. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara, tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menarik perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya jemaah haji yang hilang 13 hari di Arab Saudi ditemukan meninggal dunia, hingga ayah pembunuh anak gadisnya sendiri diringkus polisi. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Setelah 13 hari hilang, Niron Sunar, jamaah haji asal Probolinggo, akhirnya ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Mina, Arab Saudi. Niron Sunar, 73 tahun, terpisah dari rombongan sepulang melempar jumroh pada tanggal 29 Juni lalu dan baru ditemukan Selasa 11 Juli waktu Mekah. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo mengatakan Niron ditemukan tak jauh dari tempat lempar jumroh di Mina oleh petugas haji Arab Saudi. Jasadnya kemudian dibawa ke rumah sakit lalu dilaporkan kepada petugas haji Indonesia di Mekah. Sebuah truk kontainer tertabrak bus penumpang di jalur Pantura, Probolinggo. Kecelakaan bermula saat truk kontainer yang mogok parkir di bahu jalan. Tiba-tiba bus syarat penumpang yang melaju dari arah barat menyeruduk bagian belakang truk. Akibatnya Abdul Wahab yang saat itu mengecek truk tewas tertabrak kendaraannya sendiri. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, kecelakaan diduga karena pengemudi truk lalai tidak memasang rambu peringatan saat parkir sehingga bus penumpang menabraknya. Tiga anggota keluarga pasien di Puskesmas Robatal, Kabupaten Sampang dibekuk polisi karena memukul dokter yang juga kepala puskesmas. Pemukulan terjadi saat audiensi antara pihak puskesmas dan keluarga pasien. Pertemuan ini digelar karena dokter BI dianggap menghina keluarga pasien M, sehingga mereka meminta kepala puskesmas itu dicopot dari jabatannya. Tidak ada titik temu dalam pertemuan itu hingga tiga anggota keluarga pasien M emosi dan memukul dokter BI.
Misteri pembunuhan gadis yang mayatnya ditemukan dalam karung di Kediri terkuak. Pembunuh gadis berinisial DLK ternyata ayah kandungnya. Tersangka berinisial SP ditembak kakinya oleh polisi saat disergap di lokasi persembunyiannya di Tulung Agung. SP yang sehari-hari menganggur dan kerap meminta uang mengaku sakit hati karena sering diejek serta dimaki-maki oleh korban. Pembunuhan dilakukan pada Jumat 7 Juli di rumahnya, Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Sebelum membunuh, pelaku meruda paksa korban saat pingsan. Jasad korban kemudian dibungkus karung dan dibuang, lalu pelaku kabur. Jasad DLK ditemukan pada Sabtu 8 Juli di pinggir sawah Desa Bulu Pasar, Pagu, Kabupaten Kediri. Polres Lumajang mengungkap penyelewengan 10 ton pupuk bersubsidi jenis urea dan Ponska. Terungkapnya penyelewengan ini berawal dari penggerebekan kios pupuk desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Lumajang. Dari 4 saksi yang diperiksa, polisi menetapkan Hunaibah, 54 tahun, pemilik kios pupuk subsidi sebagai tersangka. Tersangka menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi atau HET. Pupuk bersubsidi urea dijual Rp150.000 dari HET Rp112.500 per kuintal. Sedangkan pupuk Ponska dijual Rp150.000 dari harga eceran tertinggi Rp115.000 per kuintal. Selain pupuk dan truk yang digunakan mengangkutnya, polisi juga menyita uang tunai Rp14 juta dari hasil penjualan pupuk bersubsidi. Teror monyet di perkampungan di Jember, 3 warga terluka akibat digigit. Kami kembali usai jeda berikut ini.